Welcome back to Felix Chris Channel dan selamat bergabung kembali. Kalau kamu misalnya belum subscribe, subscribe dulu lah. Klik sebentar dan nanti setelah video ini selesai, jangan lupa klik like dan tekan tombol notifikasi ya. Sejak kapan ada bendera merah putih? Negara mana aja yang pakai bendera merah putih? Apakah bendera merah putih sudah ada sejak zaman dahulu kala? Menarik nih bahasan kita kali ini, karena ternyata yang punya bendera merah putih itu bukan cuma Indonesia. Dan bendera merah putih juga ternyata ada bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia di tahun 45. Jauh sebelum itu sudah ada. Nah, kita bakal bahas itu lebih lengkap ya. Yang pertama, ternyata bukan cuma Indonesia yang pakai bendera merah putih. Yang paling gampang dikenali itu adalah Polandia. Bendera merah putih juga, tapi kebalik. Putihnya di atas, merahnya di bawah. Itu Polandia punya. Kemudian yang susunan warnanya sama, merah putih itu adalah Monaco. Tapi kalau Monaco, benderanya ukurannya berbeda. Jadi kalau bendera Indonesia merah putih itu kan agak panjang. Kalau Monaco punya, dia lebih persegi. Kemudian yang mirip juga dengan Indonesia, negara tetangga di sebelah, nggak jauh-jauh, Singapura. Merah putih juga, tapi ada lambang bulan dan bintang warna putih di bagian bendera warna merahnya. Kemudian ada juga Greenland yang punya bendera putih merah, bukan merah putih, putih merah tapi ada logo bulat di bagian tengah dengan warna yang berlawanan. Kemudian Austria punya bendera merah putih juga, tapi susunannya merah, putih merah. Kemudian Peru juga merah putih, tapi begini, begini itu gimana? Mendatar gini. Jadi merah, putih, merah. Kalau tadi Polandia itu kan dari atas ke bawah susunannya, kalau Peru kanan kiri. Dan terakhir adalah Jepang yang juga merah putih tapi merahnya di tengah aja gitu. Terus kalau di Indonesia sendiri, sejak kapan sebenarnya bendera merah putih itu ada? Ternyata bahkan sebelum kemerdekaan konon sudah ada bendera merah putih. Bahkan juga bukan hanya dari zaman sebelum kemerdekaan, dari zaman kerajaan-kerajaan tua di Nusantara, bendera merah putih itu juga sudah dipakai. Konon warna merah putih ini sendiri sudah ada sejak abad ke-13, itu di zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, dan kerajaan Bugis Bawor juga sudah memakai bendera berwarna merah dan putih. Kalau dari zaman Majapahit sendiri, ada yang namanya Sangsaka Getah-Getih Samudra atau Sangsaka Gula Kelapa, yang itu menjadi sebutan bendera kerajaan Majapahit. Dan bendera ini coraknya merah putih, cuma dia nggak dua warna, nggak merah dan putih, tapi 5 garis merah dan 4 garis putih horizontal. Jadi memanjang gitu, merah putih selang-seling. Kemudian di paling atas merah dan paling bawah putih, jadi strip merah putih. Warna ini untuk Majapahit itu melambangkan wilayah Nusantara dalam Sumpah Amukti Palapa. Kalau sekarang bendera ini sebenarnya masih dipakai, tapi hanya dipakai dan dikibarkan oleh TNI Angkatan Laut dalam kapal Republik Indonesia sebagai bendera maritim dengan nama Panji Ular-Ular Perang. Oke, kita flashback lagi lebih panjang, lebih dalam tentang bendera merah putih di zaman Majapahit. Ternyata Sangsaka Getah-Getih atau Sangsaka Gula Kelapa ini memang dikibarkan sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya atau raja pertama Majapahit dalam pertempuran pertama melawan pasukan dinasti Yuan dari Tiongkok. Sangsaka Getah-Getih ini sendiri pertama kali berkibar itu tercatat dalam Prasasti Butak dengan angka tahun 1292 Masehi dan mendapat juga sebutan lain yaitu Piagam Merah Putih sebagai nama lain dari Prasasti Butak. Nah, terus ceritanya di pertempuran pertama ini pasukan Raden Wijaya itu kan berhasil mengalahkan dan memukul mundur 3.000 pasukan dinasti Yuan. Kemudian juga pasukan Mongol tewas di tangan Raden Wijaya di pertempuran ini. Di pertempuran yang kedua di tahun 1293 Masehi, pasukan Raden Wijaya akhirnya juga berhasil mengusir pergi pasukan Mongol keluar dari Pulau Jawa. Tapi ternyata ya, namanya sejarah masih terus diteliti dan pastinya akan terus berkembang seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru. Ada sumber lain yang mengatakan kalau ternyata tidak ada Mongol dalam prasasti-prasasti yang ditemukan. 2 prasasti yang bercerita tentang keberhasilan Raden Wijaya mengusir musuh dan menjadi Raja Majapahit itu adalah prasasti Kadadu yang berangkat tahun 1294 dan prasasti Sukamerta yang berangka tahun 1296. Tapi di prasasti itu ternyata tidak disebutkan soal kedatangan bangsa Mongol ke Jawa, apalagi soal kemenangan Raja Wijaya atas Mongol. Nah, terus di mana kok bisa akhirnya muncul bahwa Raden Wijaya berhasil memukul mundur Mongol? Ternyata kedatangan Mongol di Pulau Jawa hanya muncul dalam sumber-sumber naskah seperti Negara Kertagama atau Pararaton dan beberapa kidung-kidung lain. Jadi memang beda, kalau di prasasti nggak ada, tapi di kitab-kitab yang tertulis ada disebutkan tentang peristiwa Mongol yang diusir dari tanah Jawa.
Jadi mungkin memang beda versi gitu. Yang satu mungkin menganggap kalau di prasasti, kedatangan Mongol ke Jawa itu tidak terlalu penting. Kalau di kitab-kitab mungkin menganggap bahwa itu satu peristiwa yang cukup besar, jadi harus dituliskan di kitab-kitab tertulis. Jadi sedikit latar belakang tentang bendera merah putih dari zaman Majapahit. Tapi udah tahu ya, Majapahit itu seperti apa? Udah dong, kalau belum ya sedikit aja. Majapahit ini adalah salah satu kerajaan besar Nusantara yang berdiri tahun 1293 Masehi, dan yang terkenal dari Majapahit itu adalah persatuan wilayah Nusantara, atau juga menjadi ada sebagian Asia yang masuk ke wilayah Majapahit ini di bawah Panji Surya Majapahit, dan dimulai dari awal berdirinya kerajaan Majapahit, dan Sumpah Palapa juga muncul di zaman atau di masa kerajaan Majapahit dari Mahapatih Gajah Mada. Jadi waktu itu Indonesia belum ada ya, masih kepulauan-kepulauan, masih kerajaan besar Majapahit, dan sudah ada waktu itu bendera dengan corak merah putih. Oke, dari Majapahit kita coba lebih besar lagi cakupannya. Ternyata ada juga sumber yang menyebutkan bahwa bendera atau warna merah putih ini bukan cuma dimiliki atau dipakai di wilayah Majapahit aja pada waktu itu, tapi justru cakupannya lebih besar. Nah, ditelusuri dari asal-muasal dan mitologinya, ternyata warna merah putih ini konon sudah dikenal bangsa Austronesia dengan konsep ibu bumi dan bapak langit. Jadi pasang-pasangan gitu, dan penyeimbang langit digambarkan warna putih dan bumi digambarkan warna merah. Itulah kenapa sekarang kalau kita lihat lagi, warna merah putih ini banyak muncul di lambang-lambang negara dari wilayah Austronesia seperti Tahiti, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, sampai Madagaskar. Pasti ada warna merah putihnya di situ. Warna merah putih ini sendiri kemudian digunakan untuk melambangkan dualisme alam yang saling berpasangan. Tadi konsepnya langit dan bumi, merah putih saling menyeimbangkan, dan catatan paling awal yang menyebutkan penggunaan bendera merah putih itu bisa ditemukan di Kitab Pararaton, dan menurut sumber ini disebutkan bala tentara Jayakatwang dari gelang-gelang itu mengibarkan panji berwarna merah putih saat menyerang Singasari. Nah, ini berarti memang bendera dengan warna merah putih sudah dipakai bahkan sebelum Majapahit berdiri. Mungkin bisa dibilang sejak masa kerajaan Kediri. Masa sih bisa bikin bendera merah putih zaman itu? Pewarnanya gimana? Oke, ternyata pewarnaan merah dan putih itu juga sudah bisa ditemukan sejak dulu dengan pewarna alami. Oke, kalau putih mungkin gampang ya membuatnya. Terus warna merahnya sendiri seperti apa? Ternyata ada teknik pewarnaan tekstil purba yang sudah ada di wilayah Indonesia pada saat itu. Warna putih ini kan warna alami dari kapuk atau kapas dari tenunan, itu sudah akan bisa jadi warna putih. Kalau warna merahnya adalah pewarna alami yang diperoleh dari pohon jati, bunga belimbing wuluh, dan dari kulit buah manggis. Jadi kulit buah manggis bukan cuma dalam bentuk kapsul ya, tapi juga bisa untuk menjadi pewarna kain. Terus ternyata warna ini juga bukan hanya ada di wilayah Jawa, kan identik banget Majapahit, Jawa, merah putih. Bahkan di wilayah atau di pulau lain juga bendera merah putih itu dipakai. Contohnya adalah bendera perang Sisingamangaraja yang ke-9 dari Tanah Batak. Itu juga memakai bendera merah putih sebagai benderanya, dan bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala, dan juga kain putih. Jadi memang dominasi warna ini sudah ada sejak dulu, dan ada juga di wilayah lain. Oke, jadi dari Tanah Batak ada Sisingamangaraja yang memakai bendera warna merah putih dengan lambang senjata, 2 pedang kembar warna putih melambangkan pisau gajah dompak, dan pusaka raja-raja Sisingamangaraja dari yang pertama sampai yang ke-12. Kemudian ada lagi nih, menurut seorang guru besar sejarah dari Universitas Padjadjaran Bandung, Bapak Mansur Suryanegara, ternyata semua pejuang muslim di Nusantara itu juga sempat menggunakan panji-panji merah putih dalam melakukan perlawanan. Salah satunya adalah ketika terjadi perang Aceh, pejuang-pejuang Aceh itu juga menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul warna merah dan putih. Dan di bagian belakangnya itu ada gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang, juga beberapa ayat suci Al-Quran. Kemudian ada juga beberapa sumber yang mengatakan kalau warna merah putih ini berasal dari bendera Rasulullah yang berwarna merah dan putih. Tapi ternyata ada sumber lain dan mengatakan teori ini terbantahkan oleh Al-Mubarakfuri, penulis Sirah Nabawiyah, yang mengatakan bahwa bendera Rasulullah itu hanya berwarna putih dan nggak ada merahnya. Kalau di zaman kerajaan Bugis Bone di Sulawesi Selatan sebelum Arung Palaka, bendera merah putih itu adalah simbol kekuasaan dan kebesaran
Kerajaan Bone. Bendera ini dikenal dengan nama Woromporang. Panji Kerajaan Badung yang berpusat di Puri Pamecutan itu juga memiliki bendera dengan warna merah dan putih dan ditambahkan warna hitam di situ, yang kemungkinan juga berasal dari zaman Majapahit idenya. Di masa Perang Jawa di tahun 1825 sampai 1830 Masehi, Pangeran Diponegoro juga sempat memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Sampai kemudian warna merah putih ini dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan para nasionalis di awal abad ke-20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap Belanda. Dan pertama kali bendera merah putih ini dipakai di Jawa di tahun 1928 di bawah pemerintahan kolonialisme. Bendera ini dilarang karena kan melambangkan perjuangan dan nasionalisme Indonesia. Dan akhirnya bendera merah putih ini resmi dijadikan sebagai bendera nasional sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan ketika kemerdekaan diumumkan, dan juga akhirnya menjadi bendera resmi negara Republik Indonesia sampai sekarang. Gitu. Bagaimana? Sudah tahu? Atau mungkin ya udah tahu lah apa sih? Tapi kalau misalnya belum tahu, coba tulis di komen. Belum tahu di bagian mananya, atau mungkin sudah sempat dengar dari mana. Dan jangan lupa klik like juga dan juga subscribe ya. Thank you sudah menyimak Felix Story kali ini, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!